warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Penerapan Algoritma Astar untuk Mencari Jalur Terpendek dalam Kecerdasan Buatan, studi kasus GameSnack. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana algoritma Astar dapat digunakan untuk membantu snack menemukan jalur terpendek menuju makanan secara optimal, serta penerapannya dalam konsep kecerdasan buatan. Kami di sini ada 3 orang. Perkenalkan, saya Akil Rahman Harahap. Saya Muhammad Iqbal Kurniawan. Perkenalkan, saya Moka Prawira Suparwanto. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang dari GameSnack. Dalam ini, matematika memiliki peran penting dalam bidang informatika, terutama dalam pengembangan sistem dan game berbasis komputer. Termasuk GameSnack merupakan salah satu contoh sederhana yang dapat digunakan untuk memahami penerapan konsep matematika dalam informatika. Dalam permainan ini, Snack harus mencari jalur menuju makanan tanpa harus menabrak dinding atau tubuhnya sendiri. Untuk menentukan jalur terbaik, digunakan algoritma bintang ini yang mampu menghitung jarak dan memilih langkah yang paling optimal. Dengan demikian, pergerakan Snack menjadi lebih efisien dan terarah. Masuk ke rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana cara Snack menentukan jalur menuju makanan? Jawabannya, Snack menemukan jalur dengan cara mengecek semua kemungkinan arah maupun arah atas, bawah, kiri, atau kanan, lalu memilih jalur yang paling dekat menuju makanan yang tidak menabrak rintangannya. Yang kedua itu bagaimana algoritma bintang ini bergerak dan bekerja dalam GameSnack ini. Algoritma ini bekerja dengan cara yaitu menghitung nilai setiap kemungkinan jalur, membandingkan semua jalur, dan memilih jalur dengan nilai terkecil, sehingga snack dapat menentukan jalur tercepat dan paling efisien menuju ke makanan. Yang terakhir, 3, bagaimana perhitungan matematis dalam pergerakan snack menggunakan rumus matematika yaitu Fn sama dengan G, N sama dengan plus H N, dan jarak dihitung dengan huruf H sama dengan max X kurang X2 tambah Y1 kurang Y2. Rumus ini digunakan untuk menentukan jalur terpendek menuju makanannya tersebut. Selanjutnya itu konsep matematikanya seperti ini. Lanjut. Selanjutnya, teori algoritma Astar. Jadi, Astar ini rumusnya adalah Fn sama dengan Gn ditambah Hn, yang dimana Fn adalah total biaya atau total langkah. Selanjutnya yaitu Gn, yaitu biaya aktual, yang dimana setiap langkahnya itu bertambah 1. Alias G itu plus sama dengan 1. Selanjutnya HN yaitu heuristik, yaitu estimasi biaya ketujuan. Sini kita memilih Chebyshev distance karena bisa bergerak 8 arah. Yang dimana H itu adalah max dx, dy. Yang dimana dx itu adalah selisih absolut dari start ke finish, dan dy adalah selisih absolut dari start ke finish. Nah, di sini adalah perbandingan Manhattan distance dan Chebyshev distance. Simpelnya adalah Manhattan distance itu cocok untuk 4 arah dan Chebyshev distance itu cocok untuk 8 arah. Di sini jurnalnya menggunakan Chebyshev distance karena kode implementasi game snack-nya itu sebenarnya bisa bergerak 8 arah atau paling tidak
algoritma astarnya itu mengecek 8 arah. Jadi mungkin implementasi game stack-nya berbeda, mungkin bisa hanya bergerak 4 arah, tapi algoritma astarnya ini mengecek 8 arah dan bukan 4 arah. Yang dimana di sini Manhattan distance adalah selisih absolut X dari X start minus X goal ditambah Y start minus Y goal, yang dimana sini adalah misalnya sebagai contoh 0,0 startnya dan goalnya adalah 4,4. Jadi sini nilai absolut 0 dikurang 4 adalah 4 dan nilai absolut 0 dikurang 4 adalah 4 juga. Jadi hasil dari H adalah 8. Tapi sini Manhattan distance itu kurang sesuai karena Manhattan distance mengira bahwa dari 0,0 ke 4,4 itu akan memakan 8 langkah dan bukan 4. Jadi hanya cocok untuk bergerak ke atas, bawah, dan kiri kanan. Selanjutnya perbandingan dengan Chebyshev distance. Misalnya dari 0,0 ke 4,4, yang di sini yang dimana 0 minus 4 adalah negatif 4, nilai absolut negatif 4,4, dan nilai absolut 0 min 4 adalah 4. Dan di sini kita hanya mengambil nilai maksimalnya, tidak kita tambahkan. Jadi nilai maksimal dari 4,4 adalah 4. Nah, di sini ada contoh dari Chebyshev distance. Kita mengambil papan catur sebagai contoh. Misalnya kita ingin dari 0,0 ke 4,4. Kita anggap saja di sini 4,4. Jadi dari 0,0 ke 4,4 itu akan memakan 4 langkah sesuai dengan nomor yang ada di papan catur. Jadi misalnya raja ini ke 4,4 itu akan memakan 4 langkah. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya misalnya raja ini ingin ke 4 yang di sini, akan memakan 4 langkah. Jadi 1, 2, 3, 4. Itu adalah contoh demonstrasi dari Chebyshev distance. Nah, kita akan lanjut. Misalnya kita ambil skenario tadi 0,4 ke 4,4. Ini adalah contoh grid-nya di game ular. Jadi sini yang dimana grid-nya adalah 5 kali 5, yaitu 25 node atau 25 grid. Startnya 0,0 dengan goal 4,4. Nah, di sini gerakannya 8 arah termasuk diagonal. Jadi bisa bergerak 8 arah sekaligus. Heuristiknya kita menggunakan Chebyshev karena tadi bisa bergerak 8 arah dan gaya langkah atau G-nya itu setiap langkah akan bertambah 1. Misalnya kita dari 0,0 nih ke 0,4 itu 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan makan 4 langkah. Misalnya dari 0,0 ke 1,3 itu akan memakan 4 langkah. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, begitu maksud dari G. Lanjut. Nah, ini adalah kalkulasi dari algoritma Astar. Mungkin akan kita bedah satu persatu. Kita mulai dari startnya, yaitu 0,0. Jadi dari 0,0 ini ke 4,4 itu G-nya 0. Jadi kita menghitung berapa total biaya dari 0,0 ke 4,4. Jadi yang di sini adalah nilai absolut 0 min 4, yaitu 4, dan nilai absolut 0 min 4, yaitu 4. Nah, max dari 4,4 ini
adalah 4. Lanjut ke kalkulasi F-nya, karena G-nya di sini sama dengan 0, jadi 0 ditambah 4 itu sama dengan 4. Nah, kita lanjut ke 0,0. Maksudnya ekspansi 0,0. Kita cek dulu tetangganya. Di sini tetangganya adalah 0,1, 1,1, dan 1,0. Karena ini di pojok kiri bawah, berarti tidak ada tetangga di sebelah kiri ataupun bawah. Nah, kita coba kalkulasi algoritma Astarnya, yaitu nilai absolut 0 min 4, yaitu 4, dan nilai absolut 1 min 4, yaitu 3. Jadi max dari 4,3 adalah 4. Nah, di sini karena G-nya 1, jadi 1 ditambah 5, 1 ditambah 4 adalah 5. Kita lanjut, cek tetangganya lagi, 1,0. 1,0 yaitu max nilai absolut 1 min 4 yaitu 3. Nilai absolut 0 min 4 yaitu 4. Nah, ini max dari 3,4 adalah 4. Sini 1 ditambah 4 adalah 5. Nah, kita lanjut ke 1,1. Yang dimana nilai absolut dari 1 min 4 adalah 3. Dan nilai absolut dari 1 min 4 adalah 3. Jadi sini max-nya adalah 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, di sini ketemu F yang terkecil. F yang terkecil ini 4 kita pilih. Jadi kita masukkan ke sebuah array dan kita jadikan F terkecil ini sebagai langkah kita selanjutnya. Nah, kita tadi sudah memilih 1,1, kita lanjut lagi, cek tetangganya. Nah, di sini kita hanya mengecek tetangganya bukan 8 tapi 5. Kita tetap mengecek 8, tapi kalkulasinya hanya 5. Karena di sini 1,1 kan tadi 0,1, 0,0, dan 1,1 itu kita sudah mengkalkulasi nilai F-nya. Jadi tidak perlu dikalkulasi lagi karena sudah kita simpan. Nah, kita lanjut kalkulasinya. Nah, di sini kita langsung saja nilai absolut 2 min 4 adalah 2, nilai absolut 0,4 adalah 4, max-nya 4, 2 ditambah 4 adalah 6. Kita lanjut lagi 2,1, nilai absolut 2 min 4 adalah 2, dan nilai absolut 1 min 4 adalah 3. Jadi nilai max-nya adalah 3. Nah, di sini 2 tambah 3 adalah 5. Nah, lanjut lagi 2,2, nilai absolut 2 min 4 adalah 2, dan nilai absolut 2 min 4 adalah 2. Max-nya adalah 2. 2 ditambah 2 hasilnya 4. Nah, di sini sudah ketemu yang terkecil, tapi kita lanjut karena kalkulasinya itu bisa digunakan lagi di langkah selanjutnya. Jadi kita lanjut 1,2. Nilai absolut 1 min 4 adalah 3, nilai absolut 2 min 4 adalah 2. Max-nya 3. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lanjut lagi. Nilai absolut 0 min 4 adalah 4, nilai absolut 2 min 4 adalah 2. Max-nya adalah 4, dan 2 ditambah 4 itu adalah 6. Nah, di sini karena sudah ketemu, yang 2,2 itu yang nilai F-nya terkecil, dengan nilai F itu sama dengan 4. Jadi kita pilih 2,2 sebagai langkah selanjutnya. Kita lanjut lagi. Kalkulasinya jadi 1 min 4
Nilai absolut 1 min 4 adalah 1. Nilai absolut 3 min 4 adalah 1. Dan nilai absolut 1 min 4 adalah 3. Dapat 3. Selanjutnya lagi. Sini 3 min 4, 1. 2 min 2 adalah 2. Max-nya 2. 3 min 4, 1. 3 min 4, 1. Max-nya 1. Lanjut lagi. 2 min 2. 2 min 4, 2. Dan 3 min 4 itu 1. Max-nya 2. 1 min 4 itu 3. Dan 3 min 4 adalah 1. Max-nya adalah 3. Nah, di sini ketemu nilai F yang terkecil, yaitu di 3,3 dengan nilai F sama dengan 4. Jadi kita pilih 3,3 sebagai langkah kita selanjutnya. Itu kita pilih 3,3. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya. Kita akan mengkalkulasi H dan F-nya, yang dimana G-nya sini adalah 4. Jadi 4 tambah 2 itu 6. Untuk 4,2. Di sini 4,3. 4 ditambah 1 itu 5. Sini 4 ditambah 0 itu adalah 4. Nah, sini sudah ketemu yang terkecil. Nah, di sini 4 ditambah 1 adalah 5. Dan di sini 4 tambah 2 adalah 6. Nah, sudah ketemu tuh tujuan kita. Kan tujuan kita itu dari 0,0 ke 4,4. Jadi kita berhenti di 4,4. Selanjutnya, Oke, selanjutnya cara kerja game snack dalam konsep matematika. Nah, cara kerjanya nih seperti koordinat grids X, Y. Lalu snack bergerak di bidang kotak-kotak grid menggunakan titik koordinat. Setelah itu vektor arah gerakan ditentukan oleh vektor atas 0,-1, bawah 0,1, kiri min 1,0, kanan 1,0. Penjumlahan vektor. Posisi baru sama dengan posisi lama ditambah arah gerak. Lalu algoritma pencarian. Snack mencari makanan dengan logika jarak terdekat, misalnya konsep jarak Manhattan. Pertumbuhan panjang, setiap makan panjang bertambah. Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh aplikasi game snack. Nah, contohnya nih seperti snack game di HP Nokia klasik. Lalu Snack.io versi modern online, Google Snack Game, lalu ada aplikasi Python atau Stretch. Oke, selanjutnya yaitu saran. Dalam game Snack ini, pengembangan lebih lanjut dalam bidang kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks aplikasi permainan seperti Snack ini tersendiri, dapat memberikan manfaat yang lebih besar dengan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi AI seperti machine learning. Implementasi yang lebih canggih dapat mencakup pembelajaran mendalam atau deep learning untuk mengoptimalkan keputusan pergerakan ular berdasarkan pola dan dinamika permainan yang berkembang. Selain itu, perlu diperhatikan juga aspek penggunaan yang lebih luas dari kecerdasan buatan dalam memperkayakan pengalaman bermain dan menghadirkan tantangan yang lebih adaptif atau susah serta menarik bagi pemain. Strategi ini terus memperbaiki dan mengembangkan teknologi ini akan memungkinkan permainan video tidak hanya untuk menjadi hiburan semata. Selanjutnya kesimpulan. Oke, kesimpulannya yaitu penerapan algoritma STAR dalam permainan snack memberikan kontribusi signifikan dalam mengoptimalkan navigasi ular untuk mencari makanan tanpa tabrakan. Algoritma ini terbukti efisien dalam mencari jalur terpendek
dalam grid permainan, memungkinkan ular untuk bergerak dengan lebih cerdas dan efektif. Namun, tantangan utamanya adalah dalam mengadaptasi algoritma ini ke dalam lingkungan permainan yang dinamis, di mana posisi makanan dan rintangan dapat berubah secara cepat. Untuk mengatasi hal ini, penting untuk terus mengembangkan heuristik yang lebih baik dan strategi pencarian yang dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi permainan. Dalam penyusunan penelitian ini, kami menggunakan referensi utama berupa jurnal Sapna Estefania Putri, Baitul Naswa Firmania. Nah, demikian presentasi dari kami kelompok 7 mengenai penerapan algoritma ASTAR untuk mencari jalur terpendek dalam kecerdasan buatan studi kasus game Snake. Dari pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa algoritma ASTAR mampu membantu menemukan jalur terpendek secara efisien sehingga dapat diterapkan dalam game maupun bidang kecerdasan buatan lainnya. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari yang menonton kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.